Sebuah aturan atau hukum di dunia ini, kalau tidak didasarkan atau tidak berangkat dari sebuah perintah kasih, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bunyi hukum cinta kasih yang kita dengar dalam Injil hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara dan saudariku terkasih, sebuah aturan atau hukum di dunia ini, kalau tidak didasarkan atau tidak berangkat dari sebuah perintah kasih, mengasihi, maka dengan sendirinya hukum itu atau aturan itu tidak ada faedahnya. Pemahaman seperti ini harus ditanamkan lebih dahulu, sebab kalau tidak kita akan sesat dalam berpikir dan sesat juga dalam melakukannya. Hukum atau aturan dibentuk, diciptakan, diadakan agar manusia hidup menurut aturan, rel yang sudah disepakati bersama, bukan semau gue atau suka-suka. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau manusia hidup tanpa sebuah aturan, pasti akan kacau balau. Jangankan manusia, kendaraan lalu lintas saja kalau tidak diatur dan diterapkan secara baik, setiap orang pasti ingin berjalan sesuka hati. Sebuah perempatan jalan misalnya, tanpa ada rambu-rambu lalu lintas sebagai pengingat, orang bisa saja
bertabrak satu sama lain, dan yang rugi ialah nyawa manusia itu sendiri. Maka sebuah aturan itu dibuat untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Saudara dan saudariku terkasih, dalam kenyataan hidup berkelompok atau bermasyarakat, ada saja orang yang kurang puas dengan sebuah kesepakatan atau aturan yang disepakati bersama. Kadang orang merasa idenya yang paling benar, pikirannya yang paling benar, padahal belum tentu. Sikap individualisme yang tinggi kadang membuat orang susah untuk menerima usul saran dari orang lain. Orang seperti itu susah untuk menerima hal-hal yang bersifat kebenaran umum karena mempertahankan egonya. Saudara dan saudariku terkasih, dalam dunia modern saat ini, sikap individualisme itu sangat menonjol. Sikap individu ini kita bisa temukan dalam berbagai lini kehidupan manusia. Contoh misalnya, hanya demi mengejar keuntungan ekonomi semata, orang tidak lagi mempertimbangkan hukum dan aturan mainnya. Bukan hanya itu, aturan mainnya saja, akan tetapi sampai-sampai orang tidak memperhitungkan lagi harkat dan martabat manusia karena ingin selalu mengejar apa yang ia mau capai. Saya pribadi kadang merasa lucu dan heran ketika menonton berita atau membaca berita di koran. Di sebuah pasar misalnya, orang baku rebut tempat jual, atau orang bersaing dalam memperjualbelikan barang yang ia jual. Memang, tetapi kadang sampai tingkat baku pukul itu yang. Atau yang jual pinang misalnya. Sekarang coba lihat di Papua, di mana-mana bukan lagi orang Papua yang jual pinang, tetapi dari luar pun mereka datang merantau, mereka jual pinang lagi di sini. Bukan orang asli lagi. Atau di Timika misalnya, ruko-ruko yang dibangun di mana-mana. Coba kita hitung berapa ruko yang dimiliki oleh orang asli Papua. Semua itu tumbuh, merambah, menjamur tanpa kita sadari. Kita sedang mengorbankan atau mengabaikan cinta kasih itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, menurut saya pembangunan di Timika ini misalnya memang cepat sekali berkembang, tetapi tidak didukung, tidak disokong dengan mengedepankan nilai-nilai kehidupan bersama, martabat manusia itu sendiri. Coba kita jalan masuk di sebuah lorong. Lorong sudah kecil, sempit, orang masih bangun kios di situ. Coba kasih jalan sedikit untuk orang lewatkah, kendaraan lewatkah, motor lewat? Tidak. Ini salah satu ciri bagaimana orang hanya mempertahankan individunya, tidak lagi memperhitungkan martabat, harkat, nilai kebersamaan. Maka saudara dan saudariku, jangan mengaku kita beriman kepada Tuhan, tetapi mengabaikan cinta kasih kepada sesama ciptaan yang lain. Jangan menganggap diri beragama, tetapi lupa untuk menunaikan tugas dan kewajiban kita sebagai orang beragama. Mencintai Tuhan berarti mencintai sesama manusia pula. Seperti firman Tuhan hari ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap akal budimu. Dan yang tidak kalah penting dari itu juga, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur segala sesuatu di dunia, itulah juga yang akan dipakai oleh Allah untuk mengukur kita, mengadili kita kelak. Semoga demikian.